Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya sebelum kita belajar, ada baik kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin ya rabbal alamin. Sorry ya, tripodnya lagi ada gangguan. Nah, ini. Oke, jadi baiklah Anda semuanya, ya nggak terasa 2 bab mata pelajaran sudah kita lewati dan kita akan masuk pada akan menyelesaikan ujian tengah semester ya. Jadi sebentar lagi kita mau ujian tengah semester. Jadi pada pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas kisi-kisi ujian tengah semester nanti. Jadi mohon kalian di rumah menyimak ya, kalau perlu kalian catat. Jadi bab yang akan kita bahas yaitu mengenai teks deskripsi dan cerita fantasi. Yang pertama itu yang harus kalian pahami adalah yaitu menentukan ciri umum dari teks deskripsi. Itu yang pertama, jadi kalian harus mengetahui ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Terus yang berikutnya kalian harus bisa menemukan ya kalimat inti atau kalimat umum di dalam sebuah teks deskripsi. Yang berikutnya, nah, ini berhubungan dengan kalimat penjelas. Biasanya di dalam satu paragraf itu terdapat kalimat umum dan kalimat penjelas ya. Jadi kalian harus tahu yang mana yang kalimat umum dan mana kalimat penjelas. Terus yang berikutnya ya, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca. Jadi kalian harus bisa menemukan jenis dari teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Yang berikutnya, menentukan bagian identifikasi umum pada teks deskripsi. Ya, menentukan bagian identifikasi umum pada teks deskripsi. Yang berikutnya ya, kalian harus bisa menentukan bagian-bagian struktur ya dari teks deskripsi, mulai dari bagian yang pertama sampai pada bagian yang terakhir. Terus yang berikutnya ini berhubungan dengan bahasa ya, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau eja. Jadi kalian harus tahu ya, penggunaan tanda baca itu seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru ya, dan penggunaan huruf kapital. Terus yang berikutnya ini juga berhubungan dengan teks deskripsi yang harus diperbaiki. Jadi nanti di soal itu ada beberapa kata teks yang salah dan kalian harus memperbaikinya. Artinya kalian mencari pilihan mana dari teks tersebut pilihannya yang paling tepat. Ya. Terus yang berikutnya merinci struktur dari cerita fantasi. Jadi kita masuk kepada merinci struktur dari cerita fantasi. Jadi sebelumnya kita udah bahas ini ya, struktur dari cerita fantasi. Jadi kalian harus ingat itu, mulai dari struktur bagian yang pertama dan seterusnya. Terus yang berikutnya ya, ini berhubungan dengan menjelaskan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema
pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ini ya, ini berhubungan dengan unsur-unsur dari teks deskripsi ya. Mulai dari unsur yang pertama sampai pada unsur yang terakhir kalian harus tahu ya. Mulai dari tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan nama. Kalian harus paham itu. Terus yang berikutnya ini juga masih berhubungan dengan menjelaskan ciri ya, ciri dari cerita fantasi. Ini masih berhubungan dengan unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Terus yang berikutnya bagian-bagian atau dari latar ya. Jadi latar itu ada berapa bagian ya. Kalian harus paham ya, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jika nanti di dalam teks itu ada yang berhubungan yang dipertanyakan itu latar tempat, sudah pasti kalian sudah tahu ya teks atau kalimatnya seperti apa. Terus ini berhubungan dengan karakter atau watak. Jadi karakter kemarin itu sudah kita bahas ya, ada karakter antagonis, protagonis, tritagonis ya, dan lain-lain. Jadi kalian harus tahu antagonis si tokoh yang mana, apakah dia baik atau jahat, protagonis si tokohnya seperti apa, apakah dia baik atau jahat ya. Jadi kalian harus tahu. Jika nanti di dalam teks tersebut ya disajikan sebuah cerita dan ditanyakan karakter tokoh dari cerita tersebut adalah titik-titik. Jadi kalian sudah harus tahu ya, pilihan mana yang harus kalian jawab. Ya. Terus yang berikutnya ini masih berhubungan dengan struktur ya. Jadi nanti itu akan disajikan ya, akan disajikan sebuah cerita dan kalian harus bisa menentukan ya, ini strukturnya yang mana, apakah orientasi, apakah ini konflik, apakah ini komplikasi, apakah ini resolusi. Jadi kalian harus tahu. Ya, tentunya kalian harus banyak membaca ya, banyak membaca dan membaca buku-buku ya, dan juga bisa mencari sumber-sumber di berbagai media. Ya, terus ini juga masih berhubungan dengan fantasi, yaitu ciri-ciri dari teks fantasi. Jadi jika nanti ada sebuah teks ya, kalian sudah bisa mengidentifikasi apakah teks tersebut teks fantasi atau bukan. Ya, jadi teks fantasi itu sudah pasti di dalam ceritanya ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang misterius, hal-hal yang tidak masuk akal ya. Itu salah satu cirinya. Terus yang berikutnya ini berhubungan dengan alur. Ya, jadi cerita fantasi itu ada alur, alur itu adalah jalan cerita. Alur itu dibagi beberapa bagian, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jika nanti disajikan sebuah cerita yang ditanyakan ya, apakah cerita tersebut alur maju, mundur, atau campuran. Jadi kalian harus tahu. Terus ini memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi dan kalimat. Dialog, kesalahan, tanda baca. Jadi ini berhubungan dengan bahasa, penggunaan bahasanya bagaimana, apakah sudah tepat atau belum ya. Kalian harus bisa ya memahami itu. Terus ini masih juga berhubungan dengan bahasa, tanda baca, tanda titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Dan penggunaan diksi mungkin ada yang kurang tepat. Nah, terus yang berikutnya ini masih ada yang berhubungan dengan struktur ya. Jadi struktur itu harus benar-benar kalian pahami, orientasi, resolusi, konflik, komplikasi ya. Karena yang disajikan di sini bukan pengertian ya. Jadi di soal-soal ujian itu
itu yang disajikan bukan pengertian tetapi adalah sebuah cerita. Jadi ketika kalian membaca cerita tersebut ya, pertanyaannya seperti apa ya? Apakah teks tersebut misalnya contohnya bagian dari paragraf pertama, apakah itu bagian dari resolusi, orientasi, konflik? Ya, jadi seperti itu. Nah, ya. Terus yang terakhir, mohon maaf, jenis-jenis dari cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu ada fantasi total, ada fantasi irisan ya. Itu maksudnya seperti apa? Kalian baca dan kalian pahami di rumah. Oke, jadi baiklah Anda semuanya dari kelas 7A sampai kelas 7I ya. Ya kalau nggak salah ya sampai kelas 7I. Ya, jadi soal ujian tengah semester itu Bapak dan Ibu guru kalian ya itu sama-sama ya berdiskusi ya sehingga hasil akhirnya ya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi mohonlah kalian di rumah untuk membaca ya, membaca lagi di rumah, luangkan waktu kalian karena ujian tengah semester semakin dekat. Dan bagi kalian yang sudah nonton video-video Bapak ya di channel Bapak ucapkan terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe dulu, di like ya sebanyak mungkin dan di komen untuk perbaikan dan share ke teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan video pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya ya yang sudah mengumpulkan tugas daring pertama sampai daring terakhir ya, mudah-mudahan untuk ujian tengah semesternya nilainya sangat memuaskan ya dan tuntas. Bapak berharapnya seperti itu. Baiklah Anda semuanya, tidak memperpanjang ya. Kalimat terakhir ya, kalimat yang ingin Bapak sampaikan hanya satu. Semoga kalian lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.